akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi network ya. Oke, di sini saya ada sebuah kabar yang sangat menarik untuk kita bahas ya, dan tentunya ini kabar besar terkait Pi network. Kabar apakah itu? Tentu sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini. Bisa kalian lihat di sini saya mendapatkan sebuah informasi ya di Twitter, dan ini juga lagi heboh di beberapa sosial media, dibagikan oleh para pionas juga. Dan mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu terkait informasi ini, makanya saya review kembali, oke? Yang mana keterangannya, semua anggota acara Pi Global New York telah melewati Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan yang dimaksudkan itu ya, untuk berpartisipasi dalam konferensi keuangan Beijing Pi, dan tim nasional King DCEP telah datang. Yang pertama pada tanggal 1 Desember, acara Pi Global New York waktu mainnet dapat dimajukan gitu ya. Maksudnya dapat dipercepat gitu ya maksudnya. Terus 233 negara akan berpartisipasi dalam konferensi New York dengan 666 peserta, dan semua konsorsium modal global akan berpartisipasi dengan harga super dan ekologi super. Yang kedua, bagi yang belum lulus KYC, yang dimaksudkan dapat lulus KYC sebelum tanggal 20 Desember tahun ini gitu ya. Jadi bagaimana menurut kalian terkait informasi ini? Apakah ini akan benar-benar terjadi? Ya, pada intinya menurut saya ya, saya mereview mengenai informasi ini ya. Ini tentu menjadi kabar yang sangat mendorong kepada para pioneers untuk bersemangat ya ke hari yang akan datang ini, ke depan yang akan datang ini maksud saya. Terkait apakah ini memang benar atau tidaknya ya, kita berpikir positif aja dan doakan saja semoga ini benar adanya ya. Karena bukan hanya satu ini loh berita seperti ini, juga banyak beredar sebelum dan sebelumnya terkait berita yang sama juga ya. Bukan berarti menurut saya berita ini hoax ya. Pasti ini berdasarkan dari sumber-sumber yang tentu insya Allah terpercaya gitu. Makanya beberapa pionas mau untuk membagikannya gitu ya. Jadi apakah ini pasti bang? Ya seperti yang saya katakan barusan, oke? Bahwa untuk informasi semacam begini kita tidak usah ya netral aja lah, maksud saya gitu aja lah ya. Kita netral aja, santai dan slow aja gitu ya. Intinya kita ini hanya ikut mining saja. Yang paling sibuk, yang paling pusing ngurusin proyek Pi Network ini adalah pihak Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan. Bayangin, proyek besar kayak gini perlu ekstra tenaga, ekstra pikiran ya, agar bisa mengembangkannya atau menjadikannya sebuah proyek besar dengan sebuah kesuksesan yang tidak bisa tidak ada lagi kekurangan gitu ya ke depannya. Ya tentu mereka ekstra banget ya untuk mengerjakan proyek ini. Jadi harap dipahami lah maksud saya, bahwa kalau kita terlalu banyak mengeluh terkait proyek ini, apa kita nggak mikir nih siapa yang lebih capek sebenarnya ya? Bukan kita hanya klik mining coy ya. Kita nggak ngabisin tenaga, ngabisin apa-apa, enggak. Kita cuman modal kuota ya, modal kuota doang, aktifkan klik mining sekali, sudah. Setelah itu kita tunggu lagi 24 jam ke depan, kita klik mining dan seterusnya. Cuman gitu aja kerjaan kita. Bayangin ini pihak proyek seperti Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan, bagaimana mereka susahnya, bagaimana mereka ibaratnya kalau Anda ya yang
membangun proyek Pi Network ini ya, saya saya tebak ya, nggak akan sanggup gitu ya. Orang Indonesia kebanyakan nggak bakal sanggup. Oke, faktanya itu ya, saya apa adanya aja. Seiring berjalannya waktu ya, seiring apa yang pernah saya pelajari dari pengalaman saya dulu, bahwa proyek-proyek besar itu tentu kebanyakan dari luar negeri ya, ketimbang dari Indonesia. Karena apa? Karena orang luar negeri itu lebih sabar, lebih sanggup ya dalam membangun sebuah proyek yang ingin dia bangun gitu ya. Nah, dari sini pun kita sudah dapat menilai siapa yang memiliki kesabaran yang kuat gitu ya. Kok kita yang orang Indonesia ya, orang yang beragama, kok kita kerjanya cuma ngeluh gitu ya, suka protes. Malahan orang luar negeri yang kita tidak tahu agama Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan apa, mereka malah dengan sepenuh hati ingin membantu kita semua ya. Apa kita nggak malu gitu ya sebagai warga Indonesia, sebagai umat yang beragama Islam gitu ya. Seharusnya kita itu memperlihatkan bagaimana etika sebagai orang Indonesia, bagaimana etika sebagai umat Islam gitu ya. Ya begitulah maksud saya. Oke, saya yakin pasti kalian paham lah. Intinya, kalau Anda ingin ikut proyek Pi Network ini, ya harus bersabar. Oke, itu aja intinya. Hargai pihak proyek, hargai bos Anda, bos yang memiliki proyek Pi Network ini. Gitu ya. Dan di sini juga dilanjutkan bahwa yang kedua, bagi yang belum lulus KYC gitu ya, dapat lulus KYC sebelum tanggal 20 Desember. Apakah ini benar, Bang? Ya kita nggak tahu ya. Intinya ini sedang diusahakan. Ya kita berdoa saja memang faktanya dan memang akan dipercepat terkait KYC ini. Dan akan lebih banyak para pionas yang lulus KYC. Kita doakan seperti itu. Dan harapan besar kita pun seperti itu. Segera juga open mainnet gitu ya. Jadi kita harus ngapain, Bang? Open mainnet lama, KYC aja belum dapet saya, Bang. Nah, itu tadilah masalahnya, karena Anda kebanyakan ngeluh, itulah suatu hal yang tidak baik ya. Seharusnya Anda juga, tak perlu saya jelaskan terlalu banyak pun udah sadar sendiri gitu ya. Karena ini proyek milik Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan. Jadi ya percayakan aja kepada pihak Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan yang mengerjakan proyek ini. Kita nggak usah ribet-ribet terlalu banyak pikiran, nggak usah, kita slow aja gitu ya. Tapi kalau kita nggak sanggup, udah kita keluar dari aplikasi Pi Network, udah selesai, itu aja ya. Dan saya sarankan terus bersabar ya. Harap bersabar. Oke. Jadi untuk menuju kesuksesan besar proyek ini, ya tentu kita hanya dengan maju selangkah lagi, yaitu ke open mainnet. Ya sudah, kita akan mendapatkan apa yang selama ini kita harapkan ya. Jadi semangat aja untuk sahabat pionas semua. Jangan kendor ya. Tidak usah hiraukan, nyinyirun, biasalah ya. Yang namanya kalau orang ingin meraih kesuksesan besar itu nggak bakal semulus yang dia pikirkan untuk mencapai itu semua. Tentu akan banyak rintangan-rintangan yang perlu dilalui atau dihadapi. Ya contohnya seperti yang sekarang ini, yaitu kaum nyinyir ya. Itulah rintangan kita. Tapi bagi saya sih itu rintangan yang biasa-biasa aja tuh ya. Tapi saya itu yang paling saya jaga itu kalau misal kalian itu terlalu serius dalam menganggap rintangan tersebut. Maksud saya yaitu terlalu menganggapi apa yang dikatakan oleh si kaum nyinyir gitu ya.
Ya saya sangat kesian aja gitu kalau sampai kalian kemakan oleh apa yang dikatakan oleh kaum nyinyir. Padahal mereka itu memang niatnya ingin menjatuhkan kalian gitu ya. Ya itu aja sih saya itu, makanya saya sering menginformasikan, sering mengedukasi juga gitu ya. Intinya ya demi kebaikan kalian juga gitu ya. Kalau kalian nggak suka ya silahkan, nggak ada paksaan untuk mengikuti apa yang saya katakan ataupun nggak mengikuti apa yang saya katakan. Itu bebas aja ya. Selama ini saya nggak pernah memaksa siapapun tentunya, oke. Dan oke ya, dari tadi saya udah banyak cincau juga gitu ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga tercerahkan dan mencerdaskan dan selalu semangat untuk para pioner semua. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.